Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu menerima kunjungan anggota DPD RI Dapil Bali, Dr. Made Mangkupastike, serangkaian kegiatan reses anggota DPD RI pada Jumat 16 Februari 2024 di kantor KPRK Jalan Tukat Batanghari, Denpasar. Reses ini mengangkat tema eksistensi koperasi perempuan di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Turut hadir Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu, Dr. Gongtini Korde, Manajer Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu, Gong Rai Tirtawati, serta para pengurus dan anggota. Acara juga dihadiri Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari, dan Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Nyoman Juli Nuryani. Acara diisi juga dengan pameran UMKM binaan dari KPRK dari berbagai daerah di Bali. Selain meninjau UMKM binaan KPRK, Mangkupastike juga didaulat menjadi anggota kehormatan KPRK. Mangkupastike juga mencoba langsung produk-produk dari UMKM binaan seperti bakso dan kopi, serta mengapresiasi produk-produk dari UMKM binaan ini dengan menyebutnya sebagai bakso dan kopi terbaik di dunia. Ini sebutan dapur emak. The best cemilan itu saya sudah coba. The best bakso. Dalam kegiatan reses di KPRK ini, Mangkupastike mengatakan bahwa prinsip koperasi terutama yang dijalankan oleh KPRK bukan hanya sekedar slogan dan filosofi, tapi merupakan karya nyata yang sudah mampu menggerakkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat dan keluarga, selain juga didasari oleh hati yang tulus. Artinya, KPRK bukanlah koperasi profit oriented atau berlandaskan pada keuntungan 1-2 orang saja, tetapi bisa mencerdaskan, mensejahterakan, serta bisa memberikan harkat dan martabat bagi kaum perempuan. Menurut mantan Gubernur Bali 2 periode ini, konsep tersebut merupakan suatu value yang luar biasa. Karena dengan demikian, koperasi ini memberikan kontribusi yang luar biasa, keberpihakan kepada kaum perempuan. Intinya adalah bagaimana mencerdaskan kaum perempuan sehingga mereka tidak lagi menjadi objek eksploitasi yang selama ini terjadi. Tidak ada profit oriented dalam arti untuk keuntungan 1-2 orang saja, tetapi bisa mencerdaskan, bisa mensejahterakan, bisa memberikan harkat dan martabat bagi kaum perempuan kita, dan itu satu value yang luar biasa kalau menurut saya, nilainya luar biasa. Karena dengan demikian ini satu kontribusi yang luar biasa, keberpihakan kepada kaum perempuan. Dan memang intinya adalah bagaimana mencerdaskan mereka, sehingga dengan demikian mereka tidak lagi menjadi objek eksploitasi yang selama ini terjadi. Mangkupastike juga mengapresiasi atas apa yang sudah dipraktekkan oleh KPRK sehingga membuat kaum perempuan lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai cobaan seperti saat COVID-19, di mana mereka justru bisa lebih berkreasi. Mantan Kapolda Bali itu kemudian memuji KPRK di bawah kepemimpinan Gongtini Korde sehingga bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan membuming. Sekali lagi, Mangkupastike menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi sebagai modal besar yang melebihi modal uang dalam membangun koperasi. Jadi saya kira ini satu gerakan yang luar biasa dan sudah dipraktekkan, sudah menghasilkan, sudah membuat mereka lebih percaya diri, terutama di dalam menghadapi berbagai cobaan, berbagai situasi yang tidak selamanya mulus begini saja. Saya dalam situasi COVID misalnya, mereka tetap bisa eksis, malah berkreasi, ya itu semua atas koordinasi, bimbingan dan pikiran-pikiran yang cerdas dan membumi dari Bu Tini. Luar biasa.
Sementara itu, Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu Dr. Gongtini Gorde mengatakan, pihaknya berharap agar apa yang sudah dilakukan selama ini dengan dikuatkan juga dari visi bagaimana perempuan itu harus cerdas untuk bisa mensejahterakan dirinya dan keluarga, maka ke depan akan mampu mensondingkan dengan kementerian terkait. Gongtini Gorde menegaskan bahwa KPRK tidak memikirkan terkait hanya modalnya saja, tetapi ketika pasar diperluas, maka dibutuhkan regulator atau orang yang mampu memberikan suatu penguatan di regulasi. Gongtini Gorde kemudian menyoroti kelemahan yang dialami saat ini, yaitu belum bisa maksimalnya pasar di luar dari Bali. Inilah yang menjadi tugas dari Mangku Pastike yang masih bertugas saat ini sebagai anggota DPD RI Dapil Bali. Terlebih lagi, Mangku Pastike telah membangun link dan akses yang bagus sehingga menjadi suatu trigger bagi KPRK untuk lebih semangat membawa KPRK lebih baik lagi ke depannya. Jadi tepat di ulang tahunnya yang ke-9 yang juga bertepatan dengan tahun Naga Kayu atau tahun keberuntungan, KPRK beruntung dikunjungi oleh Mangku Pastike, mengingat juga pejabat lain belum pernah berkunjung ke gedung koperasi KPRK. Jadi yang sudah kami lakukan sekarang sudah langsung dilihat. Nah, kelemahannya adalah belum bisa maksimal pasar itu di luar dari Bali. Nah, ini tugas dari Pak Mangku yang masih bertugas beberapa hari, tapi kekuatan Pak Mangku tidak hanya ketika menjabat, karena beliau juga sudah membangun link dan akses yang bagus ya. Saya pikir ini akan menjadi suatu trigger bagi kami lebih semangat lagi untuk membawa KPRK ini ke depan. Jadi tepat di ulang tahun kami yang ke-9, tahun Naga, tahun keberuntungan, ya kami beruntung dihadiri oleh Pak Mangku ini, kantor kami di sini. Karena pejabat yang lain belum pernah ke sini nih. Di sisi lain, Gongtini Gorde mengatakan anggota koperasi KPRK telah memiliki berbagai produk. Jadi ketika nanti ada pihak yang ingin meminta KPRK menjadi I.O., KPRK sudah siap melakukan hal tersebut. Ini sudah dibuktikan ketika KPRK sukses menjadi I.O. untuk pernikahan putra dari Gongtini Gorde. Artinya dengan membeli produk di KPRK, maka para anggota juga akan mendapatkan keuntungan dari sisa hasil usaha atau SHO. Gongtini Gorde menjelaskan alasan mengapa pengurus dan pengawas KPRK semuanya adalah perempuan, karena dari situlah kaum perempuan ini belajar memimpin. Namun di dalam anggota KPRK sendiri bisa laki-laki dan perempuan. Ditegaskannya bahwa ini merupakan konsep besar dari sebuah koperasi untuk menuju keluarga yang sejahtera. Produk yang anggota kami miliki adalah dari segala macam ya. Jadi ketika nanti ada seseorang ingin meminta KPRK menjadi I.O. gitu ya, jadi semua udah. Karena saya sudah buktikan ketika anak saya menikah. Jadi saya tidak memakai I.O. yang yang besar katanya yang lebih hebat, tapi saya memakai KPRK, udah selesai urusan saya, jadi tidak disibukkan urusan yang lainnya sampai ke bawaan saya ke rumah menantu saya juga dari KPR. Jadi saya mengapa koperasi perempuan, karena pengawas, pengurus dan pengelola harus perempuan. Di situ tempat belajar memimpin. Keluarga itu ada laki ada perempuan. Jadi anggota bisa laki bisa perempuan. Gitu. Jadi tidak sempit. Justru ini kan konsep besar yang selama ini saya lihat para calon presiden kan juga membahas itu. Tapi kan sekedar membahas, mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Harus di mapping nih siapa yang bergerak di bidang itu ya. Jadi biar kami juga dapat kesempatan untuk bisa mengakomodir teman-teman yang lain. Sementara itu, Manajer Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu Gong Rai Tirtawati dalam paparannya menjelaskan KPRK memiliki visi meningkatkan kecerdasan perempuan dalam berkoperasi ramah keluarga. Sedangkan motonya adalah kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. KPRK memiliki 4 bidang usaha, yakni bidang usaha simpan pinjam, bidang usaha diklat dan jasa, kemudian bidang usaha dagang. Dari semua bidang usaha tersebut sudah bekerja sesuai dengan programnya masing-masing. Sementara untuk diklat yang sudah dilaksanakan oleh KPRK sendiri adalah memberikan pendidikan tentang perkoperasian, kemudian memberikan diklat dalam bidang pemasaran, dan diklat tentang personality. Sementara maksud dari konsep Pangpadapayu adalah sama-sama menguntungkan.
Sementara terkait dengan UMKM, KPRK merekrut anggota-anggota yang memiliki UMKM dan berusaha menyelenggarakan event untuk mendatangkan buyer sehingga bisa memberikan pasar kepada anggota. Maka Koperasi Perempuan Ramah Keluarga ini memiliki kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, pang pada payu. Artinya pang pada payu itu adalah sama-sama saling menguntungkan. Kaitannya juga dengan UMKM, kami dari Koperasi Perempuan Ramah Keluarga merekrut anggota-anggota yang memiliki UMKM. Kami dari Koperasi Perempuan Ramah Keluarga berusaha menyelenggarakan event seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi. Kita mendatangkan buyer, kemudian anggota yang memiliki produk, ayo kita sama-sama memasarkan produknya, sehingga akhirnya kami juga untuk mendapatkan keuntungan juga dari hasil usaha melalui event-event itu. Gungrai Tirtawati mengungkapkan di masa pandemi KPRK tetap berkegiatan. Selain melaksanakan event, KPRK juga melaksanakan kerja sosial dengan memberikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. KPRK juga setiap tahun rutin menyelenggarakan rapat anggota tahunan RAT, di mana hasil usaha yang didapatkan dibagikan kepada anggota. Ditambahkannya, anggota KPRK memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Hak dari anggota koperasi adalah mereka memiliki hak untuk mengajukan usul dan saran demi perbaikan koperasi ke depan. Selain itu, anggota juga memiliki hak untuk mendapatkan hasil usaha dalam bentuk SHU yang dibagikan setiap tahun. Sementara kewajiban anggota koperasi adalah melaksanakan pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan adanya kolaborasi antara Pusat Studi Undiknas PSU dengan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK. Karena dari hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh PSU memerlukan implementasi, misalnya seperti kewirausahaan, pembinaan, dan pendampingan UMKM. Dalam hal ini, PSU berkolaborasi dengan anggota KPRK yang lainnya, seperti ibu-ibu yang terjun di bidang entrepreneur, sehingga hasil kajian tersebut tidak sebatas hasil kajian, tetapi diimplementasikan di masyarakat. Contohnya seperti ketika PSU melakukan pembinaan di Lapas Perempuan Kerobokan yang melibatkan para pengusaha binaan KPRK untuk menularkan keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan kepada para warga binaan, sehingga menjadi bekal mereka ketika telah bebas dari lapas. Disinilah peran sinergi antara PSU dengan KPRK yang menjembatani warga binaan tersebut untuk mendapatkan pasar, tidak hanya pasar domestik, tetapi juga pasar internasional. Seperti contoh kami melakukan pembinaan di Lapas Perempuan Kerobokan, sehingga kami melibatkan KPRK, ibu-ibu pengusaha di KPRK itu untuk menularkan keterampilan pengetahuan untuk bekal bagi warga binaan yang akan kembali ke masyarakat, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk melanjutkan hidupnya di masyarakat sehingga tidak kembali lagi menjadi warga binaan. Jadi punya keterampilan. Nah, dengan adanya sinergi dengan kita ini, kita didik mereka. Bahkan ada yang masih di dalam lapas, warga binaan itu belum dia keluar, dia sudah bisa mendapatkan order. Seperti misalnya merajut. Kita kolaborasikan dengan ibu-ibu yang ada di KPRK ini yang memang punya bisnis ekspor. Nina Eka Lestari menambahkan, jika hal tersebut bisa dilakukan secara kontinu dan diikuti oleh koperasi-koperasi yang lainnya dengan berkolaborasi dengan akademisi, maka akan memberikan sesuatu yang berharga dan berguna bagi kesejahteraan masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kedepan diharapkan adanya sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, masyarakat, bisnis, dan juga media. Sementara itu, salah satu anggota Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu, Ketut Dian Sugiantari dari Stan Nenek Moyang 69 dengan produk herbalnya mengapresiasi kegiatan reses anggota DPD RI Made Mangkupastike di KPRK. Kunjungan ini diharapkan ke depan bisa lebih menguatkan UMKM dengan melibatkan banyak orang.
Sementara selaku pengusaha herbal rempah-rempah nenek moyang 69 yang mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam di Bali, Dian Sugiantari mengaku sangat ingin diapresiasi oleh para pejabat, terutama di bidang pengembangan rempah-rempah, seperti memperkenalkan produk-produk asli Bali, sehingga produk-produk tersebut bisa dikenal di seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara. Diharapkan kepada Mangku Pastike agar terus mensupport UMKM herbal rempah-rempah di Bali. Orang. Nah, seperti saya sebagai pengusaha di bidang herbal rempah-rempah nenek moyang 69, yang dimana saya mengembangkan sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam di Bali khususnya, dan ingin sekali para pejabat kami untuk mengapresiasi kami di bidang pengembangan ini, seperti mungkin memperkenalkan produk asli Bali seperti apa, karena kita di sini kan ingin saya sebagai pengusaha di bidang herbal ingin dikenal produk kami di seluruh Indonesia pastinya dan mancanegara gitu. Harapan kami kepada Pak Mangku Pastike support UMKM herbal rempah-rempah yang di Bali pastinya. Selamat pagi. KPRK jaya, jaya, jaya. Sinergi tanpa ada payung. Cuan. Bali 1 mengabarkan.